Halo teman-teman semua, apa kabar? Di video perdana tahun 2025 ini, saya akan merakit sebuah PC gaming yang mungkin cocok untuk kalian dengan budget di 2 jutaan. Cuman, ya seperti biasa lah ya. Untuk komponen yang saya gunakan di sini itu mix ya. Ada yang baru dan ada yang second. Oke, kita langsung saja ya ke perkenalan komponen. Pertama, untuk prosesor, saya menggunakan prosesor Intel Xeon E3-1230V2 yang memiliki 4 core 8 thread yang serta performanya itu sama dengan Intel Core i7-3770. Untuk motherboard, saya menggunakan Foxconn H67M yang sudah memiliki 4 slot RAM yang support sampai 32GB dan sudah ada USB 3.0. Untuk RAM-nya, di sini saya menggunakan RAM 8GB 2 keping yang totalnya menjadi 16GB DDR3 dengan speednya di 1600 MHz. Untuk rumah atau casingnya, saya menggunakan casing dari Phenom RX Bravos yang sudah memiliki tempered glass. Untuk storage, di sini saya menggunakan 2 storage ya, yaitu yang pertama ada SSD dari Kyokaisen sebesar 128GB dan hard disk Seagate sebesar 500GB. Untuk power supply, saya menggunakan PSU dari Pusikular HW500 500W, kondisinya baru ya, tapi belum 80+. Terakhir untuk VGA-nya, saya menggunakan VGA dari MSI GTX 1060, 3GB, 192 bit, dan GDDR5. Untuk harga total dari PC ini berada di Rp2.544.000 yang saya ambil harganya itu dari marketplace yang ada di Indonesia. Oke, sudah saya jabarkan ya untuk komponen beserta harga dari PC yang saya rakit kali ini. Selanjutnya saya akan memberikan benchmark di beberapa game. Simak video berikut ini. Yang pertama ada game eFootball 2025, resolusi 1080p dan settingannya berada di preset medium. And here's Højlund. Menu has a shot. That was now Bugatti. Looking for the run. Now the finish. Are probably feeling relatively good about themselves, so I don't think the manager. Højlund. Pellegrini. Oh, they could be in the shots. Untuk rata-rata FPS-nya itu berada di 60 FPS ketika gameplay ya, dan FPS-nya akan turun di kisaran 30 sampai 40 FPS ketika ada scene replay ataupun selebrasi. Game kedua ada game Black Myth Wukong dengan resolusi 1080p dan settingannya berada di preset low dengan mengaktifkan AMD FSR. Mendapatkan rata FPS yaitu di 30 FPS dengan minimum FPS cukup rendah di 20-an FPS. Kalian bisa turunkan lagi resolusinya ke 720p ya agar mendapatkan FPS yang masih playable di kisaran 35 FPS. Yang ketiga ada game baru yaitu Data Force yang versi Arena dengan resolusi 1080p dan settingan berada di preset low dengan mengaktifkan AMD FSR yaitu di quality. Untuk rata-rata FPS itu berada di 74 FPS dengan minimum FPS yang mendapatkan di 38 FPS. Game selanjutnya ada game Counter Strike 2 dengan resolusi 1080p dan settingnya berada di low semua dengan mengaktifkan AMD FSR di Ultra Quality. Mendapatkan rata-rata FPS itu di 66 FPS dengan minimum FPS itu berada di 47 FPS. Lalu ada game Valorant dengan resolusi 1080p dan settingannya berada di maksimum atau high semua.
Untuk rata-rata FPS itu berada di 100 FPS dengan minimum FPS itu berada di 46 FPS. Kalian bisa turunkan lagi settingannya ya agar lebih mendapatkan FPS yang lebih kompetitif. Game selanjutnya ada game GTA 5 dengan resolusi 1080p dan settingnya berada di high dengan FXAA-nya aktif, Anisotropic Victory kali 16 dan MSAA-nya itu di off. Untuk rata-rata FPS itu berada di 57 FPS dengan FPS minimumnya di 43 FPS. Game terakhir ada Dota 2 ya dengan resolusi 1080p dan settingannya berada di preset ketiga atau di high. Untuk rata-rata FPS itu berada di 57 FPS dan minimum FPS ketika war itu berada di 34 FPS. Kalian bisa turunkan lagi settingannya ke medium mungkin ya, atau di preset kedua agar mendapatkan FPS yang lebih tinggi lagi. Oke, itu dia hasil semua benchmark dari beberapa game yang sudah saya tes di PC ini. Jika saya revisi ya untuk rekan PC kali ini, kalian bisa mengganti cooler bawaan dari PC ini menggunakan air cooler ya, yang mungkin yang 100 ribuan harganya, yang sudah sangat cukup ya untuk mendinginkan prosesor Intel Xeon ini. Lalu PSU kalian bisa ganti juga yang sudah bersertifikasi 80+, mungkin saya sarankan seperti PC cooler KF550. Dan yang terakhir mungkin kalian bisa ganti kombinasi SSD dan hard disk itu ke menggunakan SSD only. Ya setidaknya berkapasitas minimal 512 GB. Lagi-lagi kalian bisa sesuaikan saja dengan budget kalian masing-masing. Segitu dulu untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.